tentu kita karena umat muslim, Nabi Muhammad juga telah mengibaratkan di dalam suatu kehidupan bagaimana agar beliau itu bisa sukses dari tidak punya menjadi punya, dari galau menjadi tidak galau. Itu ada beberapa hal. Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim ngendika, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholla. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, kalau kita melihat dan merenungi firman Allah ini luar biasa untuk konsep hidup kita. Qad itu benar-benar ya, sungguh-sungguh. Kalau Pak Haji Pak Kiai Maimun itu benar-benar sungguh-sungguh. Orang ngapusi ya. Aflaha yang akan datang, bukan falah. Aflaha itu orang mau bejo. Jadi kalau naik pangkat ya bejo. Jadi dokter ya bejo. Orang patek pinter ya S2 lulus gitu. Orang patek pinter S3 dokter lulus ya. Itu bejo. Jadi ya bejo itu ngalahke wong pinter, ngalahke wong segalanya. Maka kita doa kita agar menjadi bejo, termasuk firman Allah ini, benar-benar akan menjadi wong bejo muflih. Yang pertama, man sapane wong tazaka, yang membersihkan diri, bukan muzaki, tazaka. Jadi secara terus-menerus untuk bisa kita membersihkan diri kita. Kalau sudah muzaki sudah selesai. Kalau tazaka proses. Ya. Di dalam kaitannya bersih. Seperti sholat kita ini tentu harus bersih, suci dari hadas. Kecil, hadas, besar. Kalau tadi malam yang sudah punya suami istri berhubungan, bukan berhubungan salaman, bukan ya, bisa dimaknakan sendiri, itu harus mandi. Kok sampai sekarang masih lupa ya, berarti tidak sah sholatnya. Berarti kan harus suci, bersih dari hadas, dari najis. Termasuk ada orang Semarang, anak tokoh agama lain masuk Islam gara-gara musim pandemi ini. Kalau kita musim pandemi, dampaknya kemudian anak kita menjadi lebih banyak. Itu kemarin hamil hanya 10, kalau pas pandemi menjadi 20 lipat. Itu kita ada data-data itu. Musim pandemi ini siapa yang nikah itu kan satu fakultas sudah banyak, yaitu yang lahir berapa itu lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Ini menandakan dampak kebaikan dari pandemi ini. Lah, ini tokoh dari non muslim justru dengan pandemi menjadi muslim. Ada. Karena mengapa? Harus ada protokol kesehatan itu 3M, terutama memakai masker. Walaupun kondisi saat sekarang saya tidak memakai masker seperti ini. Kalau memakai masker nanti siapa yang bicara itu ya, nggak kelihatan nanti ya. Kemudian yang kedua, menjaga jarak. Nah, ini sudah diberi sop-sop jarak. Dan yang ketiga ini yang menyentuh hati itu, mencuci tangan. Bab mencuci tangan saja bisa mencegah penyakit yang luar biasa itu. Dia berpikir, lah wudu itu katanya kok basuh muka juga, macem-macem, wong kentut yang di sini, tapi yang dibasuh kok di sini. Itu yo, dia itu sebelum mendalaminya itu jengkel, konyol, emosi. Orang Islam itu apa logis ndak ya? Yang ketut di belakang sini, yang dibasuh kok wudu di sini. Tangan juga. Tangan apa kentut enggak ya? Ternyata luar biasa. Setelah diselidiki dalam ilmu kesehatan, luar biasa. Sebagian kecil saja bisa mencegah penyakit yang mendunia, COVID-19. Apalagi dengan wudu dari yang pertama, muka yang tidak ngantuk menjadi ngantuk. Jadi ini yang ngantuk ini kalau ke belakang wudu mesti tidak ngantuk. Walaupun nanti 5 menit lagi ngantuk nggak ada masalah ya. Tapi waktu wudu nggak ngantuk gitu. Tangan juga begitu, kaki, kok semuanya ya. Ternyata luar biasa, maka masuk Islam. Jadi saya pernah mendengarkan ucapan beliau ya. Baik, dalam kaitannya kita tarik di dalam dunia kampus, maka agar kampus kita bejo, kampus kita dipandang baik oleh orang luar, termasuk luar instansi kita, pemerintah baik pusat maupun daerah,
maka bersih ini betul-betul sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sebagaimana kalau kita mengerjakan sesuatu dari atasan ke bawah, maka kita harus bersih. Tidak ada atasan, ya kita kerjakan. Tidak harus mencari muka dari atasan, ya. Tetapi dari atasan juga mengerjakan, tidak harus mendapatkan pujian dari bawahan. Semua melaksanakan sesuai dengan bersih hati kita. Maka model yang namanya sistem ABS itu tidak ditemukan di suatu lembaga, itu luar biasa. ABS itu menurut Bapak Mukhtar Lubis di dalam bukunya, orang yang selalu terlalu ABS. Jadi pimpinan misalnya, kok ada anak buah yang ABS. ABS itu asal bapak senang. Justru itu adalah merupakan orang yang nanti kalau tidak ada pejabat, tidak ada pimpinannya, justru orang itulah yang mengawali yang tidak suka kepada pimpinan. Jadi kita harus hati-hati. Dan kita melaksanakan tugas itu kalau bersih betul, itu nanti akan sukses, akan menjadi orang yang bejo. Bawahan seperti kita dosen juga melaksanakan tugas, tidak harus pantauan daripada pimpinan. Kalau memang jamnya ngajar, ya ngajar, kan gitu. Para karyawan juga begitu, kalau memang tugasnya seperti itu tidak usah ada pimpinan, seperti itu. Pimpinan juga begitu, tidak ada siapa-siapa, juga bersih dari hal yang tidak diinginkan. Maka di sini hebat sekali, maka Bejo menjadi wilayah bebas korupsi. Karena kita bersih dari korupsi, ya kan gitu, luar biasa. Itu yang pertama. Maka Rasulullah Muhammad SAW pernah lewat kuburan sama sahabat, terus berhenti, Rasul berhenti, terus mendengarkan tangisan orang yang di dalam kubur. Aduh, meronar. Saya pernah, ya, jadi jangan bain-bain ya, saya pernah dengarkan orang anak nangis di atas kuburan saya, pernah. Jadi anak kecil ikut orang tuanya pas ziarah, anak kecil itu kemudian nangis, bu, terus saya tulungi, napa nang kok nangis? Cah anak kecil masih 1 tahun, mimi, saya kasih aqua, saya sama istri saya, ini enggak, mimi dalam itu sing ditutupi ibu, begini. Ternyata mimi di sini, ya itu nangis, tapi itu di atas kuburan. Kalau Rasul itu mendengarkan tangisan di dalam kuburan. Rasul ditanya oleh sahabat, ya Rasul, mengapa kok diazab ya Rasul? Wah, dia pedih, azabnya pedih sahabat. Lah gimana saya diceritakan agar saya tidak seperti itu? Kamu bahasa Jawa nggih? Atau bahasa Indonesianya, kamu kalau masih hidup seperti sekarang ini, kemana-mana kalau kencing ojo ngadeg, terus nguyuh ngadeg, terus diulet-ulet ki. Kadang-kadang di pinggir jalan pernah lihat, ya, saya pernah lihat itu, pernah lihat. Nopo kok berhenti, nopo kok masih hidup, truknya itu masih hidup. Ternyata di sampingnya ada orang yang kencing, ya. Jika ada air ngalir, tak kira ono nggak hujan kok ngalir. Ternyata ada itu yang kencing. Inna asyadda azabal kubri ar-rosas, itu ditulis di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Jadi sepedih-pedih siksa kubur itu adalah percikan uyuh. Tahu uyuh? Kencing. Ya, kalau bukan dari Jawa berarti kencing. Percikan kencing itulah yang menimbulkan siksa kita di dalam kubur pedih. Baik, selanjutnya, mengapa anak laki-laki juga harus khitan? Bersih kan? Manfaatnya luar biasa. Minimal ada 2 manfaat. Yang pertama, yo agar bejo. Kita ini kan bejo, laki-laki bejo. Saya alhamdulillah itu sudah sunat. Ngelamar istri saya ada 2 orang yang lamar misalnya. Saya sudah sunat. Ini yang ibu-ibu yang di belakang. Mungkin kalau punya putri yang wanita atau jenengan sendiri dulu milih laki-laki, sama persisnya. Laki-laki seperti saya, gagah seperti ini, ya dah. Milik sendiri kan harus disyukuri Allah ya. Gagah, tampan, yes, pokoknya seperti saya persis. Ya. Ada 3 orang, tapi yang 1 itu adalah sunat khitan, yang 2 tidak.
Kira-kira jenengan milih mana, Bu? Yang tidak. Ya, itu yang jawab kalau laki-laki. Kalau yang jawab perempuan, saya yakin dari hati sanubari yang paling dalam, dari lubuk hatimu yang paling dalam, itu adalah yang sunat. Karena mengapa? Itu tadi mungkin menguntungkan laki-laki. Jadi kita laki-laki bejo. Karena mengapa? Dipilih. Kan gitu. Dipilih kan, saingan itu kan luar biasa. Kalau kita sudah ngecium orang terus diterima, itu ada saingan, itu kan kita diterima kan bejo kita. Jadi laki-laki bejo diterima lamarannya, yang satu. Yang kedua, wanita juga bejo. Nanti dalam malam pertama dan lain malam-malam selanjutnya luar biasa. Sebagaimana kita kalau laki-laki itu makan pisang tawi yang enak tetapi tidak dikupas, rasanya seperti apa, Pak Kiai Maimun? Tidak strong. Ya itu. Tetapi kalau sunat ibaratnya seperti itu tidak saya lanjutkan. Yang penting seperti itu sudah paham. Kita besar semuanya, ya. Baik, yang pertama begitu. Kemudian yang kedua, wadakar asma rabbih. Ingat selalu nama atau asma Allah. Zikir. Zikir itu maknanya ingat. Ingat itu berarti mau melaksanakan perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan yang tidak baik kapanpun, dimanapun berada. Seperti kata-kata takwa itu al-imsali awamirihi wal istinab an-nawahihi fis-sirri wal alaniyah. Baik, kalau kita hubungkan dengan konteks kampus, konteks pendidikan, konteks kerja, zikir itu berarti harus ingat. Sebagai seorang karyawan harus ingat, saya itu tugasnya apa toh? Oh, membuat laporan keuangan. Oh, Pak Kiai Maimun tugasnya apa? Ya kan gitu. Di samping melayani, ya, di samping macam-macam, ya, karena sepelaku pejabat, ya. Pak Rofin juga begitu, ini Pak Ruwandi juga begitu, ini Pak Kiai Sitkon apalagi, masalah banyak sekali. Tapi harus ingat, tugas saya apa? Tugas saya adalah ngajar, dosen. Maka walaupun online di rumah, jamnya ingat. Oh, jam 7 berarti harus online. Jangan alasan yang lain dibuat-buat, ternyata saya kosong, ada kegiatan lain. Padahal tidak ada kegiatan. Ini untuk diri kita. Jadi ingat selalu kepada tugas-tugas kita semua. Apabila kita melaksanakan seperti ini, kita naik pangkat, ya, kita posisi-posisi strategis, itu akan muncul dengan sendirinya. Dan yang terakhir, ini singkat saja. Yang terakhir ada fasolah, maka sholat. Sholat itu kalau kita umpamakan seperti karsun fil jasadi au fil badani. Jadi kalau sholat sebagai umum itu sudah jelas, sholat itu sebagai yang agama. Jika sholat buruk atau tidak melaksanakan sholat seakan-akan merobohkan agama, kan gitu, ya. Nah, tetapi ini dalam konteks yang lain, itu sebagaimana sholat itu seperti kepalanya di tubuh kita. Bayangkan kita sedekah, kita berbuat baik, kita taat apa saja, tetapi kita tidak sholat, bagaikan tidak ada kepalanya kita. Kalau tidak ada telinga, orang kita pernah lihat bisa hidup, bisa jalan kemana-mana. Tidak ada matanya, Yusewu ada yang kemana-mana bisa. Tidak ada hidungnya, hanya separuh, ada juga. Kita bisa kemana-mana. Apalagi tidak ada rambut yang mahkota, katanya wanita itu mahkota. Tidak ada rambutnya gundul sudah karena dari sakit kanker pernah. Tidak ada masalah, masih bisa jalan kaki. Tetapi kalau tidak punya kepala, apakah Bapak dan Ibu sudah pernah melihat orang yang tidak punya kepala jalan sendiri? Kalau malam-malam remeng-remeng itu malah medeni. Ya baik, dari sholat itu penting. Maka ada yang namanya ungkapan wasta'inu bisrobri wasolah. Kalau kita punya masalah apa saja, maka sholatlah. Alam raya yang kemarau panjang, mau hujan, sholat istisqa. Bingung yang kelamar ada 3, baik semuanya, hebat semuanya, bingung tidak ada yang bisa membantu. Wasta'inu bisrobri wasolah. Sholat istighfar, semuanya itu dengan sholat. Apalagi hanya kenaikan pangkat, apalagi pengen S2 lulus, S3 lulus, kecil buat Allah. Kalau memang itu sudah sesuai dengan panjenengan minta dengan sholat, kan gitu. Maka semakin sholatnya tekun, insya Allah kesuksesan semuanya itu akan semakin mengikuti semuanya. Maka alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa berbagi kepada panjenengan
untuk bisa kita melaksanakan atau mengingatkan dalam kaitannya dengan kita agar bisa kita menjadi orang yang bejo di dunia dan bejo di akhirat, karena memang yang kita pentingkan bukan sekedar pinter tetapi juga bejo. Pinter banyak tapi yang enggak bejo itu banyak. Ranking 1 dari alumni kita kadang-kadang malah setelah di masa depannya 20 tahun yang akan datang malah menjadi tukang di di yang paling bawah itu justru malah menjadi pimpinannya. Itu pernah terjadi. Maka presiden di Amerika Serikat sepanjang sejarah dari dulu sampai sekarang belum, dan hanya satu dari dulu itu yang ranking 1 intelektualnya. Ya, tapi bagi yang rendah-rendah saja kan, tapi jadi presiden. Ya, kan gitu. Seperti kita nggak usah pinter-pinter, tapi bisa S2, bisa doktor, apalagi kalau bisa profesor ya. Itu nggak usah pinter-pinter, tapi bejo yang penting gitu. Tapi ini syaratnya itu tadi. Ini yang resep dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan barokah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.